Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi hidrokarbon mengenai isomer pada senyawa hidrokarbon. Apa itu isomer? Isomer adalah suatu molekul yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi sifatnya berbeda, baik itu rumusnya, rumus bangunnya, atau strukturnya, serta namanya. Nah, peristiwa terbentuknya isomer itu disebut dengan isomeri. Nah, isomer terbagi menjadi dua. Ada isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terbagi menjadi tiga, yaitu isomer rangka, posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang terbagi dua menjadi isomer geometri dan isomer optik. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah isomer rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Yang pertama, isomer rangka. Isomer rangka ini mempunyai rumus molekul sama, tetapi kerangka rantai karbonnya berbeda. Jadi misalnya contohnya nih, isomer pada alkana. Nah, soalnya mengatakan tentukan isomer pada C4H10. Apalagi namanya kalau C4H10? Dia adalah butana. Nah, ini kalau disuruh tentukan isomernya, maka yang pertama kali kita buat adalah rantai terpanjang. Jadi, rantai terpanjangnya C lurus. Rantai lurus. Nah, kita lengkapi. H ada berapa? 3. H2. H2. H3. Ini namanya normal butana. Kemudian, selanjutnya, ini kan katanya strukturnya yang berbeda ya, rangkanya berbeda. Tapi ini jumlah C dan H-nya tetap atau rumus molekulnya sama. Maka cara untuk mengubahnya, kita keluarkan satu atom C untuk dijadikan cabang. Nah, misalnya nih. Ini kita keluarkan jadi cabang. Berarti rantai utamanya sisa 3. Kira-kira di manakah kita meletakkan cabangnya? Apakah di nomor 1? Kalau di nomor 1 nggak mungkin ya, berarti ini juga rantai terpanjangnya tetap seperti ini. Ya, apakah dia di nomor 3? Misalnya di nomor 1 ya. Kita kasih 1, 2, 3. Apakah dia di nomor 3? Nggak mungkin ya di nomor 3. Ingat penomorannya, dia akan kembali lagi menjadi N-butana. Ya. Nah, maka satu-satunya posisi cabang adalah di nomor 2. Kita lengkapi jumlah H, di sini 3, di sini H, di sini H3, dan di sini H3. Maka rantai utamanya menjadi propana. Cabangnya metil ada di nomor 2. Maka ini namanya adalah 2-metil propana. Nah, kita perhatikan, apakah cabangnya ini masih bisa berpindah? Misalnya ini saya pindahkan ke atas. Ini sama ya. Dia tetap menjadi 2-metil propana. Maka ini enggak berlaku. Berarti kalau sudah mentok seperti ini misalnya kalau kita mau keluarkan lagi satu menjadi cabang. Sama aja ya, kalau kita tempatkan di sini, maka tetap rantai utamanya adalah propana. Maka berarti cukup sampai di sini jumlah isomer pada C4H10. Maka jumlah isomernya adalah 2. Oke. Misalnya kalau isomer pada alkena dan alkuna, nah ini contohnya ada misalnya 1 butena. C2. Ingat isomer rangka. Jadi yang diubah cuma strukturnya aja ya. Nah, jangan pindahkan rangkapnya. Ya, jadi dia tetap harus di nomor 1. Nah, jadi kalau misalnya nih mau diubah, kita keluarkan 1 untuk dijadikan cabang. Maka di sini C rangkap 2, sisa 3 rantai utamanya. Ingat jangan di nomor 1 karena
Kalau dia atom C-nya yang maunya dijadikan cabang di nomor 1, dia nggak jadi cabang, tapi ikatan rangkapnya yang berubah menjadi nomor 2. Kenapa? Karena di sini 1, 2. Ikatan rangkapnya kan penomorannya. Nah, maka bukan di sini. Jadi kita pindahkan kalau misalnya di sini kita pindahkan di atom nomor 3, nomor C, maka ini sama aja karena rantai terpanjangnya jadi seperti ini. Nah, maka cabangnya cuma bisa menempati satu-satunya di atom C nomor 2. Ingat penomoran dari rantai atom C yang memiliki ikatan rangkap. Nah, maka ini dilengkapi jumlah H. Sini sisa 2, ini nggak ada, ini hanya ada 3, ini H ada 3. Nah, jadi ini butena 4 ya, C 4, H 8. Jadi mau bagaimanapun bentuknya, jumlah C-nya tetap 4, H ada adalah 8. Itulah yang namanya isomer. Isomer rangka. Nah, ini namanya adalah, ini rantai terpanjangnya kan 3 ya. Oke, cabang di nomor 2, 2 metil. Ikatan rangkap ada di nomor 1, namanya propena. Ya, kemudian ini untuk alkena. Bagaimana dengan alkuna? Nah, ini misalnya contohnya ada 1 pentuna. Una berarti ikatan rangkap di 3. Pentuna artinya ada 5. Jadi ini rumus umumnya C5H8. Ingat Cn H2n kurang 2. Nah, mau lebih pastinya ini 1, 3, 5, 8. Nah, kita mau cari isomernya. Ingat, kalau isomer rangka, jangan pindahkan dulu rangkapnya, ikatan rangkapnya. Nah, jadi yang pertama, kita keluarkan 1, kan ini sudah rantai lurus ya, kita keluarkan 1 menjadi cabang. Nah, kira-kira di mana ditempatkan? Nggak mungkin di nomor 1, karena posisi ikatan rangkapnya jadinya berubah. Maka kita pindahkan di nomor 2. Bisa apa tidak? Kalau misalnya kita pindahkan di sini jadi ikatan rangkap, nggak bisa ya. Karena perhatikan, ikatan atom C jadinya malah 5. Tangannya C ada 5. Padahal nggak boleh. C maksimal adalah 4. Maka kita pindahkan cabangnya di nomor 3. Ya, coba kita gambarkan. C, rangkap 3, C. Nah, kan kita keluarkan 1 jadi cabang nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 1-nya jadi cabang. Kalau di nomor 1 nggak mungkin dulu ya, kalau isomer rangka, karena posisinya jadi berubah ikatan rangkapnya. Kalau di nomor 2, nggak mungkin, karena ikatan C-nya jadi 5. Nah, berarti kemungkinan misalnya kalau di nomor 4, kalau kita letakkan di sini, maka sama aja dengan 1 pentuna. Maka satu-satunya posisi rangkap adalah di C3. Atom C nomor 3. Kita lengkapi H. Ini jumlah H-nya, ini enggak ada H. Ini ada 1, ini ada 3, dan ini juga ada 3. Maka rantai terpanjangnya adalah yang ini. Penomoran dari ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya adalah 3 metil 1 pentuna. Oke, kira-kira masih ada nggak isomernya? Nah, kalau misalnya ini saya pindahkan posisi di atas, pasti sama aja. Ya, sama-sama menjadi 3 metil. Kalau saya pindahkan lagi ke sini, nggak mungkin juga. Nah, kalau sudah mentok di satu cabang seperti ini, kita coba ambil satu ikatan lagi, satu atom C lagi untuk dijadikan cabang. Jadi misalnya atom C-nya sisa 3. Di nomor 1 ada ikatan rangkap. Kemudian cabangnya sudah ada di sini. Kalau kita keluarkan lagi 1 yang di sini, ini kita keluarkan. Nah, berarti nggak bisa juga. Karena kalau di sini rangkapnya berubah,
Ini nggak mungkin. Kalau di sini ya sama aja dengan yang ini. Ya, kalau kita letakkan di sini. Sama saja ya. Karena ikatan rantai terpanjangnya berubah seperti ini. Sama dengan, oh maaf, ini tadi namanya adalah butuna. Karena atom C-nya ada 4. Butuna. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita pindahkan ke sini, maka ini sama saja. Dia juga menjadi butuna. Posisi rangkapnya, posisi cabangnya ada di nomor 3 sama dengan ini. Maka ini nggak ada lagi. Cukup berapa isomernya? Isomer rangka dari alkunanya di sini yang C5 hanya ada 2. Ini juga isomer pada alkenanya ini cuman ada 2, yaitu 1 butena dan 2 metil 1 propena. Isomer rangkanya ada 2. Ini juga isomer rangkanya ada 2. Next, ada yang namanya isomer posisi. Nah, yang tadi ini nih. Isomer posisi ini terjadi karena adanya perbedaan posisi gugus fungsi dari suatu senyawa. Jadi misalnya pada alkena. Nah, alkana nggak ada ya karena dia nggak memiliki gugus fungsi. Nah, ini di nomor 1. Ini penomoran dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan posisi cabangnya berbeda. Ada yang di nomor 1 dan ada yang di nomor 2. Inilah yang namanya isomer gugus posisi gugus fungsi. Isomer posisi. Maka ini yang berubah cuman nomornya, posisi rangkapnya. Nah, begitu juga dengan alkuna. Jadi, dia rumus molekulnya sama, tetapi letak ikatan rangkap 3 ya ini ya. Ikatan rangkap 3-nya berbeda. Ini salah, ini rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3-nya berbeda. Jadi, ada yang di nomor 1 dan ada yang di nomor 2. Nah, kemudian ada juga yang namanya isomer geometri atau cis trans. Jadi contohnya nih, ini 2 butena. Jadi yang geometrinya tuh cuman bentuk dari posisi 3D-nya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini atom C itu kan semestinya dia model ikatannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian kalau misalnya ini alkena, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti ini sebenarnya. Nah, kalau di cis dan trans, dia modelnya jadinya seperti ini. Yang rangkap jadi pusatnya ya. Yang ikatan rangkap jadi pusatnya di tengah. Maka, yang digambarkan di tengah adalah ikatan rangkap 2. Kemudian, di sini seperti ini. Jadi yang H yang diikat, kita keluarkan. Ini ada gugus H. Ada gugus hidrogennya juga, atom hidrogen. Bukan gugus ya, maaf. Atom hidrogen kita keluarkan. Nah, misalnya kita letakkan di sini. Atom H. Ya, kemudian ini CH3. 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 Nah, kalau dia posisinya seperti ini. Nah, ini kita misalnya potong 2 nih. Ini sama-sama posisinya di bawah, maka ini namanya cis. Kalau dia posisi gugus paling besarnya, ingat bukan metil. Atom CH3 gugusnya lebih besar dibandingkan dengan atom H. Nah, maka posisi yang paling besarnya kalau sama-sama di bawah atau sama-sama di atas, dia seposisi, maka ini namanya cis 2 butena. Ya, kalau misalnya atom C yang diikat,
misalnya berseberangan, misalnya di sini ada H, di sini CH3, kemudian di sini CH3-nya, di sini yang atom H. Nah, maka ini dia berseberangan. Jadi, ada satu yang di bawah, ada satu yang di atas. Maka ini namanya trans 2-butena. Isomer ini hanya terjadi pada alkena. Kenapa nggak bisa di alkana? Karena alkana nggak ada gugus fungsi rangkap 2-nya. Kalau di alkuna, dia rangkap 3. Nah, maka atom C-nya yang diikat cuma satu. Bukan atom C, atom H. Atau atom yang lainnya cuma bisa diikat satu. Maka nggak ada perbedaan posisi geometri seperti ini. Makanya ini cuma terjadi pada alkena. Nah, kemudian biar lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Nah, yang pertama, tentukan isomer dari C5H12. C5H12 itu senyawa apa? Alkana, alkena, alkuna. Nah, ini alka. Nah, ingat alkana Cn H2N tambah 2. Nah, ini 5 kali 5 tambah 2 sama dengan 12. 5 kali 2. 2 kali 5 kali tambah 2. Nah, ini C5. Jadi yang paling gampangnya kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Ini sudah satu isomer. Jadi sini CH3, CH2, 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 dan CH3. Ini namanya normal pentana. Oke, kemudian kita ambil satu untuk dijadikan cabang. Maka rantai utamanya sisa 4. 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin kan atom C-nya saya jadikan cabang di nomor 1 ataupun yang dari sini. Nggak mungkin ya, karena dia kembali lagi akan menjadi seperti panah. Maka kita tempatkan dia di posisi di nomor 2 misalnya. Di sini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita letakkan di sini cabangnya CH3, CH2 di sini, CH3, CH, CH2, CH3. Maka ini namanya berubah. Ingat, di sini ada cabang. Namanya berubah menjadi 2-metil butana. 2-metil butana. Kira-kira cabangnya masih bisa pindah apa enggak? Nah, kalau misalnya ini cabangnya 1, 2, 3, 4. Yang dari sini, ya, saya pindahkan ke sini. Kira-kira bisa apa enggak? Ini nomor 3. Enggak ya, salah ya. Karena kalau cabangnya ada di sini, maka penomorannya pun dari kanan. 1, 2, 3, 4. Maka namanya akan tetap sama menjadi 2-metil butana. Oke, sudah ya seperti ini. Kira-kira kalau misalnya saya ambil satu lagi menjadi cabang, masih bisa apa enggak? Masih ya. Nah, coba kita cek. Di sini kita keluarkan jadi cabang. Maaf, ini kita keluarkan satu menjadi cabang. Berarti atom C-nya sisa 3. 1, 2, 3. Atom C utama ya, sisa 3. Ini rangkap yang pertama ada di nomor 2. Nah, ini kita letakkan di mana kira-kira? Kalau misalnya saya letakkan di nomor 1, atom C nomor 1, maka ini tetap sama dengan butana rantai terpanjang. Begitu pula kalau misalnya saya letakkan di atom C nomor 3. Ini sama-sama namanya adalah butana. Karena ini atom C terpanjangnya ada 4. Maka coba kita letakkan di tengah. Ini bisa ya. Kita pasti namanya berbeda. Karena ini CH3, ini C, CH3, CH3, CH3. Namanya pasti berubah karena rantai terpanjangnya 3 dan ada 2 cabang. Cabangnya ada di nomor 2. 1, 2, 3. Maka namanya ini adalah 2,2-dimetil propana.
ya. Namanya 22-dimetil propana. Maka berapakah isomer C5H12? Ini adalah isomernya ada 3. Isomernya ada 3. Oke, contoh nomor 2. Gambarkan isomer geometri dari cis dan trans dari 2 pentena. Nah, ini pentena nih. Pentena. Berarti atom C-nya ada 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rangkapnya ada di nomor 2. Nah, di sini ada 1 atom H. Ini hanya saya keluarkan. Di sini sama CH2, CH3, CH3. Ini saya tulis seperti ini sama saja ya. Kalau misalnya saya tuliskan jadi seperti ini. Di sini CH dan CH. Ya, tapi biar lebih gampangnya kita keluarkan atom C-nya seperti ini. Nah, ini cara menggambarkan cis dan transnya. Kita biar lebih mudahnya, kita ubah saja ini menjadi di atas. Ini agak ke atas. Nah, ini tadi sini CH3. Ini misalnya di atas nih ya. CH2, CH3. Di sini ada H, di sini ada H. Nah, perhatikan ini gugus yang paling besarnya adalah CH3, sedangkan yang di sebelah kanan gugus paling besarnya ada di atas, yaitu C2, CH2, CH3. Maka ini posisinya adalah cis. Cis 2 pentena. Ingat, rantai terpanjangnya tetap yang ini. Dia berupa rantai lurus. Ingat, atom H bukan cabang. Yang cabang kalau dia ada gugus lain selain H. Misalnya C atau senyawa lain. Nah, kemudian kalau mau digambarkan bentuk transnya, tinggal ganti saja. Ini rangkapnya di tengah, rangkap 2. Ini kita misalnya tulis di atas, bisa. Atau ini yang di bawah. C, H3, ini H. Nah, maka ini posisinya berseberangan. Posisi gugus yang paling besarnya. Nah, maka namanya yang ini adalah trans 2 pentena. Oke. Kemudian nomor 3, tentukan jumlah isomer dari 2 pentuna. 2 pentuna berarti C-nya ada 5. C5H8. Maka kita gambarkan yang paling pertama dulu. Berapa ya jumlah isomernya? Yang paling pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, alkuna dia bisa membentuk isomer rangka dan isomer posisi. Jadi yang pertama ini kan 2 pentuna. Atom C nomor ikatan rangkapnya adalah di atom C nomor 2. Ini CH, maaf ini 3, CH2 dan CH3. Nah, kemudian ini kita pindahkan di nomor 1. Jadi CH2, CH rangkap 3 di sini CH3, 4, 5. Ini C-nya ada 2. Nah, lihat kalau ini tadi namanya 2 pentuna. Ini namanya 1 pentuna. Oke, biar lebih mudah nih ya. Coba kita keluarkan, ini kan rangkapnya sudah nggak bisa pindah nih. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita misalnya kita letakkan dari sini,
maka penomorannya pun dari kanan. 1, 2. Dia ada di nomor 2. Berarti rangkapnya sudah nggak bisa pindah. Ini isomer posisinya ya, berarti isomer posisinya ada 2. Kemudian kita ganti menjadi rangka. Isomer rangka. Jadi misalnya yang pertama nih, kita ambil 1, 2, 3, 4. 1 kita keluarkan jadi cabang. Rangkapnya ada di nomor 1. Nah, yang pertama, apakah cabangnya bisa di sini? Nggak bisa ya. Kalau dia di sini, maka dia sama saja namanya dengan pentuna. Nah, berarti bukan di sini. Apakah cabangnya bisa di nomor sini? Nggak mungkin ya. Karena atom C-nya jadi ikatannya ada 5. Apakah cabangnya bisa di sini? Bisa. Jawabannya bisa ya. Karena penomoran sudah beda. Kita lengkapi dulu jumlah H. Ini 1, H3, H3. Maka rantai terpanjangnya adalah yang ini. Penomoran dari kiri 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya adalah 3 metil 1 pentuna. Maaf, butuna 4 ya. 1 butuna. Oke. Kira-kira cabangnya masih bisa pindah? Kira-kira cabangnya masih bisa pindah. Kalau misalnya saya pindahkan ke sini cabangnya, itu sudah nggak bisa. Kenapa? Karena dia jadi rantai terpanjang lagi seperti pentuna. 1 pentuna. Nah, kemudian kalau misalnya nih, yang 2 pentuna, saya keluarkan jadi cabang. Misalnya ini saya keluarkan jadi cabang. Kira-kira cabangnya bisa di mana? Nggak bisa ya. Karena kalau misalnya ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Rangkapnya ada di nomor 2. Nah, kalau misalnya ini saya keluarkan jadi cabang di sini. Nggak mungkin karena dia jadi rantai lurus. Sedangkan yang ini, C yang ini nggak mungkin mengikat atom C yang lain. Karena tangannya C jadi 5. Berarti di sini juga sama saja dengan yang ini. Maka sudah tidak ada lagi cabangnya. Berarti total dari isomer 2 pentuna ada 3. 3 isomer dari C5H8. Oke, sekian. Biar untuk lebih jelasnya, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum. Thank you.